Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertemuan terakhir dari pelajaran kita telematika 2 SKS pertemuan ke-14 ya. Sebentar tolong PPT-nya tolong. Baik, topik kita adalah tindak pidana dunia maya, cybercrime ya. Oke, lanjut. Apa itu cybercrime? Nah, kalian udah tahu pasti ya. Jadi cybercrime adalah kejahatan modern yang menggunakan teknologi komputer, sistem jaringan atau perangkat digital. Ini melibatkan pencurian data, perusakan sistem dan penyebaran informasi palsu. Ya, lanjut. Ciri-cirinya apa? Lintas batas wilayah, ya. Bukti bersifat digital, anonimitas tinggi, kelemahan manusia dan teknologi serta kecepatan penyebaran. Jenis-jenisnya apa nih? Ada yang disebut hacking, phishing, malware atau defacing. Silakan kalian cari referensinya masing-masing. Ya. Jenis berikutnya adalah ada tadi, ada cyberbullying, online fraud dan cyber terrorism. Contoh nyatanya apa di Indonesia? Kasus Biorka itu 2022 ya. Siap. Yang kedua, pinjaman online ilegal. Yang ketiga, penyebaran hoax COVID-19 ya. Nah, sekarang regulasinya. Apa undang-undang terkait kejahatan cyber adalah 1 Undang-Undang ITE nomor 11 2008. Berikutnya Undang-Undang nomor 19 2016. Berikutnya KUHP baru tahun 2023 dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Nah, itu. Sekarang bagaimana mengatasinya? Ada 2 langkah ya, langkah teknis, langkah sosial dan hukum. Ya, masing-masing itu ada tahapannya ya. Silakan saudara baca di modulnya. Baik, lanjut. Kendala penanganan kejahatan cyber itu apa? 1. Identitas pelaku sulit ditelusuri. Ya. Karena pelaku sering menyembunyikan lokasi dan identitas asli mereka. Yang berikutnya, bukti mudah dihapus. Bukti digital dapat hilang dalam hitungan detik. Kejahatan lintas negara, kurangnya ahli forensik digital. Nah, ini masih kurang SDM-nya ya. Lanjut. Nah, ini ada contoh kasus ya mengenai kejahatan cyber. Kita lihat sama-sama ya. Pemirsa di Mas
Pak, maaf ya. Terima kasih. Jangan namanya jangan. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu. Perkenalkan, nama saya Barsita Luciana Situmorang. Izin menanggapi dari hal video tadi yang udah diputar dan kita udah menyaksikan sama-sama. Mungkin aku boleh izin ke Ibu untuk melihat di slide sebelumnya, Bu ya? Ya. Bukan, masih naik lagi. Masih ya di sini. Nah, tadi di video kan sempat ada kalimat yang dibilang kebocoran password digital, yang dimana itu rangkuman semua data-data di Indonesia itu kebongkar, termasuk juga data-data presiden kita mungkin tahun 2022. Di sini mungkin aku mau ngasih sedikit masukan aja dari video tersebut tuh, di 5 ciri-ciri tersebut tuh ada salah satu yang menyantum, yaitu di bukti bersifat digital, yang dimana di situ kan tertulis bukti mudah dihapus memerlukan teknik forensik digital, jadi dimana password dan segala macam itu disalahgunakan kan ya Bu. Nah, jadi selain Jorka ini juga kan bukannya orang yang kita ketahui, itu termasuk juga di anonimitas tinggi, yang dimana pelaku dapat menyembunyikan identitas melalui jaringan. Nah, yang tadi aku simak juga, karena dia juga di situ termasuk orang yang benar-benar kita tidak ketahui identitasnya seperti apa. Nah, jadi kita bisa nyantum ini karena di ciri-ciri kejahatan dunia maya itu berarti dia tuh masuk di anonimitas tinggi, lintas batas wilayah, dan bukti bersifat digital. Karena kita nggak tahu lokasi dia tuh di mana, dia bisa melacak semuanya, digital semuanya tuh dia tuh dari mana asalnya kita nggak tahu. Terus juga di anonimitas tinggi, kita juga nggak pernah tahu nih dia tuh pelakunya seperti apa, data diri dia tuh apa, dan segala macamnya. Bukti yang bersifat digital juga di situ tadi udah password dan segala macam kebocoran data-data diri, yang dimana masyarakat mungkin kiranya kalau Jorka itu adalah penyelamat digital, kayak berkat Jorka tuh kayak semua mungkin rahasia-rahasia di Indonesia nya mungkin ya, data-data di Indonesia tuh kebongkar, padahal tersebut itu tuh salah banget. Karena apa? Siber lain tuh banyak yang udah ngebocorin data diri kita di Bjorka mungkin data Indonesia, misalnya kayak data-data Indonesia yang dimana masyarakat nilainya kayak Bjorka ini kayak pahlawan di ini nih Republik Indonesia, dia tuh ngebocorin data-data kayak gini, data segala macam ya. Tapi itu tuh hal yang salah. Karena apa? Siber yang lain juga selain ini tuh mencantumkan atau membocorkan data-data di Indonesia, mereka juga bisa membobol yang kayak data-data BPJS, data-data kita kayak M-Banking, entah yang segala macamnya, yang meminta upaya-upaya untuk login ke akun kita. Jadi kita nggak bisa membenarkan kasus Jorka yang dibilang katanya mungkin Jorka itu ada pahlawan untuk di bagian siber yang bisa membongkar semua data-data di Indonesia, padahal itu tidak seperti itu, Ibu. Jadi di video itu tuh nyangkut di materi Ibu, yang tadi Ibu sudah jelaskan tuh nyangkut semua ke sini, merangkum semua dari video tersebut yang aku tangkap. Oke, Mbak, ada lagi yang mau menambahkan, melengkapi? Siapa? Siapa? Izin menanggapi Bu terkait pembahasan yang sudah Ibu berikan tadi. Menurut saya kejahatan cyber ini tidak akan ada henti-hentinya dan tidak akan ada berkembang terus untuk kejahatan cyber dikarenakan untuk kelemahan sistem di Indonesia ini pun sangat-sangat lemah dan sangat-sangat buruk untuk tingkat pengamanannya tersendiri Bu. Jadi kejahatan cyber pun akan semakin merajalela. Cuman sebenarnya karena ada kejahatan cyber dan Bjorka tersebut yang sudah tadi dipaparkan, sebenarnya salah satunya itu sebenarnya ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga. Kenapa Bjorka bisa melakukan itu? Untuk sisi positifnya bisa dievaluasi oleh pemerintahan Indonesia juga Bu. Jadi kedepannya untuk pemerintahan Indonesia juga bisa melakukan pengamanan yang lebih ketat, mungkin menggunakan anak-anak IT